Shalom, kembali kita bersama-sama di POV bagian ke-7. Saya berharap setiap kita sekalian terus menyimak bagian-bagian sebelumnya, dan saya percaya POV ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Ada sebuah perenungan pertanyaan yang muncul seperti ini. Bagaimana pandangan kekristenan mengenai orang yang melakukan nikah siri atau kawin lari? Menarik. Saya berharap ini menjadi sebuah perhatian khusus buat Anda yang memang secara status kita ini orang tua, tetapi menjadi perhatian khusus juga buat para pemuda dan pemudi, supaya kita tidak terjebak dalam pandangan yang selama ini mungkin dianggap oleh orang banyak nikah siri, kawin lari tidak menjadi soal. Ya, seiring perkembangan zaman tentunya pengaruh banyak hal yang mempengaruhi kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang atau satu pasangan melakukan nikah lari atau kawin siri. Nah, ini saya mau mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dan kita semua, kalau ditanya bagaimana pandangan kekristenan, jelas Alkitab menyebutkan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perlu diperhatikan di sini bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya semula seorang pria ini ada bersama dengan keluarganya. Ketika sudah dalam waktu tertentu, kedewasaan tertentu, kemudian mempunyai pasangan, harus diketahui oleh orang tuanya. Karenanya firman Tuhan berkata meninggalkan ayah dan ibunya. Orang tuanya mengerti, orang tuanya melihat, orang tuanya memberikan restu. Bagian lain Alkitab juga mengatakan bahwa hormati ayah dan ibumu. Tetap ini dalam konsep pemahaman Alkitabiah, bahwa saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan akan mengatakan bahwa pernikahan seperti itu, kawin lari atau nikah siri, sesungguhnya perlu dicermati, dikaji, dan saya berani berkata bahwa ini tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan diberkati pasangan suami dan istri menjadi satu daging dalam berkat Tuhan. Ini yang menjadi sebuah pemikiran kita sekalian, dan saya mendorong kita paham. Ya, kalau ditanya lebih lanjut, kalau begitu bagaimana saya harus memilih? Ya jelas, pilihan Anda dan saya harus taat kepada firman. Pilihan Anda dan saya kepada kehendak Tuhan dan restu Tuhan. Tentunya restu Tuhan datang juga melalui orang tua kita. Bisa dibicarakan, bisa muncul pertanyaan berkembang berikutnya. Pak, bagaimana kalau orang tua kami gak setuju? Pak, bagaimana kalau keluarga besarnya tidak setuju dan lain sebagainya? Tidak setujunya keluarga besar atau orang tua kita pasti punya alasan tertentu. Nah, ini yang harus dikomunikasikan. Bukan berarti kita ambil putusan kemudian menantang istilahnya, kemudian melawan arus. Ini sesuatu yang perlu dibicarakan, perlu dipilah-pilah persoalannya bagaimana, dan saya yakin orang tua pasti punya kerinduan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu yang perlu dicatat, garis bawahi dengan seksama dan dipahami oleh muda-mudi, bahwa orang tua siapapun punya kerinduan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi juga buat orang tua, mari kita introspeksi diri. Barangkali keinginan anak kita, kemauan anak kita, tanda kutip ya, tidak selalu. Tapi kalau kita mengkaji, barangkali kita yang salah. Barangkali kita yang mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi. Nah, karenanya diskusi itu sangat penting. Tentunya hamba Tuhan itu dilibatkan di dalamnya. Perlu advis dari hamba-hamba Tuhan yang akan menolong kita sekalian. Saya percaya setiap keputusan Anda dan saya ke depan yang terbaik, dan Tuhan akan memberkati senantiasa. God bless you all.